Avicenna dinilai banyak pihak sebagai filosof Islam terbesar yang filosofi rasionalisnya mencoba menjelaskan dogma agama dalam cahaya akal, yang kemudian mengundang kritik yang tajam dari Imam Al-Ghazali. Seperti para pendahulunya, ia mencoba melaraskan bentuk abstrak filsafat dengan iman Islam. Karya filosofinya yang terkemuka ialah Kitabus Syifa An-Najjar dan Isyarat. Bukunya Kitabus Syifa yang mengandung pengetahuan tak terhingga tentang logika, fisika, dan metafisika mempunyai pengaruh yang luas terhadap filsafat Barat dan Timur. Para penulis Persia mensejajarkan buku itu dengan Almagest, karya Ptolemy, dan memasukkannya ke dalam karya astronomi. Tetapi ada juga bagian-bagiannya yang berkenaan dengan sifat batu-batuan dan zat kimia, sebab semua hal tersebut pada masa itu termasuk ke dalam filsafat. Karya filsafatnya mencerminkan konflik antara materialisme dan idealisme. Ia memaparkan doktrin Al-Farabi dan mengikuti ajaran itu dalam logika dan epistemologi. Avicenna menyiapkan untuk dirinya dan anak cucunya masalah yang meminta kecerdikan tertinggi, kata seorang orientalis terkemuka. Ia meletakkan dasar-dasar tentang penciptaan makhluk. Karena itu tidak mungkin mengubah sesuatu yang berasal dari Tuhan, kecuali orang menganut keyakinan yang terbelah. Ia lebih jelas menerangkan dualisme pikiran dan materi, Tuhan dan dunia, daripada Al-Farabi. Doktrin kekekalan jiwa menemukan bentuknya pada Ibnu Sina. Filosofinya secara nyata mewakili pandangannya yang ilmiah dan progresif. Sikap rasionalistis dan materialistisnya cukup alami dan dibentuk oleh kecenderungan waktunya filosofi zaman itu yang dikritik dengan pedas oleh Al-Ghazali. Komprominya dengan teologi Muslim tidak menemukan keserasian dengan lingkungan ortodoks, dan karya-karya filosofinya kemudian dibakar di Baghdad. Ia menjelaskan gerakan, perubahan, dan pertumbuhan materi sama seperti ia mendekati masalah proses ilmu pengetahuan. Filosofinya adalah mata rantai penting antara filosofi Al-Farabi dan Al-Ghazali di satu pihak dan Ibnu Rushd atau Averroes di pihak lain. Bukunya Asy-Syifa menurut Ibnu Ali Ustabiyah diselesaikan dalam waktu 20 hari di Hamadan, tetapi Nizami mengatakan buku tersebut ditulis di Isfahan dengan penuh ketekunan. Dalam ilmu logika, ia mengikuti Al-Farabi dan mengembangkan pula karya-karya Aristoteles. Risalah logikanya, Nafik, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan diterbitkan pada tahun 1658 di Paris. Sebagai seorang materialistis, Avicenna merupakan salah seorang terbesar sepanjang abad pertengahan. Dia melakukan klasifikasi ilmu berdasarkan materialisme. Berbeda dengan apa yang dilakukan Aristoteles, ia mengakui kenyataan adanya dunia luar dan menemukan hubungan antara waktu dan gerak. Menurut Ibnu Sina, waktu hanya bisa dipahami
bila dihubungkan dengan gerak. Tidak ada gerak bila tidak ada waktu. Dia menyangkal teori Aristoteles bahwa sumber gerak adalah kekuatan yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Bagi Avicenna, hukum alam sudah diciptakan untuk mengatur dirinya sendiri. Pandangan Avicenna ini jauh lebih maju dan ilmiah dari pemahaman Aristoteles.